Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viko Faizal Sukmawan dan ini adalah tugas video saya untuk struktur data dalam menjelaskan beberapa program-program dalam program Java. Nah, pertama-tama saya ini mau ucapkan mohon maaf dulu karena saya ini kerjakan ini di HP saya. Jadi kalau ada kekurangan mohon maaf. Dan jika ada suara di background itu kan ada burung-burung di sini, jadi sekali lagi mohon maaf. Nah, pertama kita bisa lihat di sini di soal buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Nah, sebelum kita mulai, setiap program Java pasti dimulai dengan main method. Apa itu main method? Main method adalah titik awal eksekusi program Java. Nah, jadi semua kode di dalam akan dijalankan pertama kali. Artinya, semua kode di dalam akan dieksekusi dari atas ke bawah setiap kode. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu variable float. Di dalam program variable, kita membuat variable tipe float dengan nama struktur baris. Tipe data float digunakan untuk menyimpan angka desimal, misalnya 3,5. Di contoh ini, variabel struktur baris langsung diisi dengan 3,5. Bisa dilihat di sini, float struktur baris sama dengan 3,5 F. Nah, kita bisa lihat ada sini ada huruf F di belakang 3,5. Kenapa? Karena di Java angka desimal secara default dianggap jadi double. Jadi kita perlu menambahkan F agar dikenali sebagai float. Setelah itu nilai variabel ini ditampilkan ke layar menggunakan perintah system.out.println. Perintah ini berfungsi untuk mencetak output ke layar. Bisa lihat di sini system.out.println nilai struktur baris plus struktur baris yaitu 3,5 F. Sekarang yang selanjutnya, pada tipe buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Nah, apa itu string? String digunakan untuk menyimpan data berupa teks. Jika kita lihat pada atas tadi, float untuk menyimpan angka desimal, berarti data yang berupa angka, sedangkan yang string berupa data yang menggunakan kalimat atau teks. Di sini kita mengisi tulisan pemrograman struktur data Java. Perlu diingat, teks Java harus ditulis dengan tanda kutip 2, yaitu bisa lihat sini. Sekarang ini ada contohnya, string susun kata baru sama dengan program struktur data Java, tanda kutip 2. Sistem output, isi susunan kata baru, pemrograman struktur data Java. Jangan khawatir, nanti akhir ini saya akan menunjukkan kodenya untuk lihat kalau programnya bisa atau enggak. Selanjutnya, soal nomor 3. Buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 8 angka tipe data integer yang berisi angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Nah, pertama, apa itu array? Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Pada program ini kita membuat array dalam 8 angka, yaitu berisi 8 angka. Angka tersebut yaitu yang kita tadi. Setiap elemen dalam array memiliki posisi yang disebut indeks. Indeks dimulai dari 0. Ini penting karena berarti jika kita mulai dari 0 berarti 10, yaitu 0, 12, 1, 18, 2, 23, 3, dan seterusnya. Jadi untuk menambahkan semua isi array, kita menggunakan pengulangan for. Pengulangan ini akan menjalankan dari indeks pertama sampai terakhir.
Di setiap ulangan program akan mengambil satu nilai dari array lalu mencetak ke layar. Kita bisa lihat dari contoh ini, integer 8 angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Return output array 8 angka for integer 0 i sama dengan 0 i yaitu 8 angka dan length. Sekarang soal nomor 4, buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama 2 angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, untuk ini kita masuk ke array 2 dimensi. Array 2 dimensi bisa dibayangkan untuk tabel-tabel gitu. Jadi kita buat tabel seharusnya. Program ini kita membuat array bernama 2 dimensi berukuran 3 baris dan 3 kolom. Berarti membuat 3 kali 3 berisi angka yang kita sebut tadi. Namun karena tipe datanya string, semua angka ditulis dengan tanda kutip. Ingat, untuk menampilkan array 2 dimensi, kita menggunakan pengulangan bersarang. Artinya ada loop di dalam loop. Loop pertama digunakan untuk mengatur baris dan loop kedua digunakan untuk mengatur kolom. Setiap elemen ditampilkan satu persatu dan kita menggunakan tanda tab agar tampilan lebih rapi seperti tabel. Kita bisa lihat di sini array string 2 angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, dan 18. Sekarang nomor 5, buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list. List angkanya memiliki list 15, 28, 33, 47, dan 59. Nah, pertama, apa itu linked list? Linked list adalah struktur data yang mirip dengan array tapi lebih fleksibel. Perbedaannya, linked list bisa berubah-ubah ukurannya, sedangkan array mungkin bukan tetap. Di program ini membuat linked list bernama urutan list angka. Kemudian kita menambahkan beberapa angka, yaitu 15, 28, 33, 47, dan 59. Penambahan data dilakukan dengan perintah add. Setiap data akan ditambahkan secara urutan untuk menampilkan isi linked list. Kita menggunakan pengulangan for each. Pengulangan ini lebih sederhana karena tidak perlu menggunakan index. Program akan langsung mengambil setiap elemen dalam linked list dan mencetak ke layar. Contohnya seperti ini. Dan habis ini saya akan menunjukkan apa kodenya bisa enggak. Ya, di sini kita bisa lihat apa enggak kalau kodenya bisa enggak. Dan ini pertama sekali saya cek kalau bisa enggak, jadi mohon maaf kalau enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa. Ya, kita bisa lihat dari sini nilai struktur baris sama dengan 3,5. Isi susunan kata baru, pemrograman struktur data Java. Array 8 angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, dan 82. Dan kita bisa lihat di array 2 angka 2 dimensi 2 angka adalah pemilihan tabel. Ya, semacam tabel, maaf. Linked list urutan list angka 15, 28, 33, 47, 59. Nah, dari sini kita bisa ambil apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan ini program akan menunjukkan beberapa konsep dasar dalam Java. Pertama, variabel menggunakan untuk menyimpan data sederhana seperti angka atau teks.
Kedua, array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Ketiga, array dua dimensi digunakan untuk data berbentuk tabel. Dan terakhir, linked list digunakan untuk menyimpan data yang lebih fleksibel yang tidak menggunakan indeks. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa memiliki dasar yang kuat untuk belajar pemrograman Java lebih lanjut. Ya, sekali lagi ini sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kurangnya atau kelebihannya, dan mohon maaf kalau ada gangguan di belakangannya, di background. Ya, sekali lagi mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.